Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Wetra Antoni Site dengan NIM 10224002. Sini saya akan menjelaskan uji tes dependen, uji Pearson, dan uji tes dependen. Uji tes dependen atau sering diistilahkan dengan Pie-Rate Sample Test adalah jenis uji statistik yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan dapat ditarik sebagai sebuah sampel dengan objek yang sama namun mengalami dua perilaku atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah treatment. Untuk rumusnya yang dimana T sama dengan X bar D kurang O per SD per akar N, yang dimana X bar D sama dengan sigma D per N. SD sama dengan akar 1 per N kurang 1 kurung sigma D2 kurang buka kurung D sigma D per N 2. Dimana keterangan D selisih X1 dan X2, N jumlah sampel, X bar itu rata-rata, SD standar deviasi dari D. Statistik ujinya sebagai berikut. Untuk uji Wilcoxon, yang dimana Wilcoxon Signet Rank Test adalah uji non-parametris untuk mengukur signifikan perbedaan antara dua kelompok data berpasangan skala ordinal atau interval tetapi di berdistribusi tidak normal. Wilcoxon Signet Rank Test ini digunakan hanya untuk data bertipe interval atau rasio, namun datanya tidak mengikuti distribusi normal. Untuk rumusnya sebagai berikut, yang dimana keterangannya data berpasangan skala ordinal interval rasio populasi per sampel berpasangan, signifikas nilai Z dibandingkan dengan tabel perubahan normal. AO ditolak bila Z hitungan kurang lebih dari sama dengan Z tabel. AO diterima bila Z dihitung kurang dari Z tabel. Soal kasus, sebuah rumah sakit di Indonesia ingin memancarkan efektivitas sistem manajemen informasi kesehatan yang telah diterapkan sebagai 6 bulan terakhir. Sebelum penerapan sistem baru, rumah sakit melakukan survei untuk mengukur kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan yang diberikan. Setelah 6 bulan menggunakan sistem baru, survei serupa dilakukan untuk mengukur perubahan kepuasan pasien. Data yang dikumpulkan dari kedua survei ini adalah sebagai berikut. Kepuasan pasien sebelum sistem baru 70, 75, 80, 65, 90. Kepuasan pasien setelah sistem baru 85, 80, 90, 75, dan 95. Yang dimana pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama itu menghitung nilai rata-rata defisiasi ada di PPT. Dan pembahasannya sesuai dengan pembahasan yang di bawah. Untuk menentukan derajat kebebasan dari nilai kritis, derajat kebesaran DF sama dengan N kurang 1 sama dengan 4. Soal kasus yang kedua, sebuah rumah sakit ingin mengetahui apakah implementasi sistem rekam medis elektronik atau RMM berdampak pada kecepatan pelayanan petugas dalam mencari data pasien. Penelitian dilakukan pada 5 petugas rekam medis. Data pasien penelitian dilakukan pada 5 dalam detik
belum dan sesudah menggunakan sistem RME. Berikut adalah datanya, yang dimana inilah datanya yang ada pada tabel, dimana petugas waktu sebelum dan waktu sesudah. Untuk pembahasannya hitunglah selisih D sama dengan sebelum dan sesudah. Untuk catatan 2 nilai absolut sebelum mendapatkan rata-rata rank 0,5 karena jumlahkan rank pada positif W tambah dan negatif W minus. Semua tanda positif yang W sama dengan 2 tambah 4 tambah 1 tambah 0,5 tambah 0,5 sama dengan 8. W sama dengan 0. Statistik uji Wilson adalah nilai terkecil antara W dan W. Jadi W sama dengan 0. Nilai kritis Wilson untuk N sama dengan 5, A sama dengan 0,5. Uji 1A dapat dilihat dari tabel Wilson karena W kurang dari sama dengan W kritis, maka total kritis. Baik, untuk penjelasan yang kedua itu uji person product moment. Uji person product moment adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan arah hubungan linear yang digunakan untuk mengukur kekuatan dua arah hubungan linear antara dua variabel skala interval atau rasio. Uji korelasi persen R ini dapat digunakan pada statistik inferensial. Hal itu perlu dilakukan apabila X dan Y berdistribusi normal dengan varian yang sama. Jika tidak, maka harus menggunakan koefisien korelasi lainnya seperti rasio Spearman atau W, kendali dan hubungan dari dua variabel yang bersifat linear. Untuk rumusnya yang dimana itu R sama dengan sigma X kurang X bar dikali Y kurang Y bar per akar X kurang X bar pangkat 2 dan Y kurang Y bar pangkat 2. Yang dimana keterangannya R koefisien korelasi person, X nilai data variabel pertama, Y nilai data variabel kedua, X bar rata-rata dari data X, Y bar rata-rata dari data Y, X kurang X bar yaitu selisih antara nilai X dengan rata-ratanya, Y kurang Y bar selisih antara nilai Y dengan rata-ratanya. Sigma yaitu simbol jumlah, akar adalah akar kuadrat. Untuk uji Spearman rank. Uji Spearman rank adalah salah satu metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel ordinal. Diperkenalkan oleh Spearman pada tahun 1904. Uji rank Spearman digunakan untuk menguji hipotesis korelasi dengan skala pengukuran variabel minimal ordinal. Untuk rumusnya itu RS sama dengan 1 dikurang 6 kali sigma D pangkat 2 per N, yaitu N pangkat 2 kurang 1. Yang mana RS adalah koefisien korelasi Spearman, D selisih antara peringkat X dan Y untuk setiap pasangan data, D pangkat 2 adalah kuadrat dari selisih peringkat, sigma D pangkat 2 adalah jumlah semua D pangkat 2, N sama dengan jumlah pasangan data. Soal kasus yang pertama, seorang manajer rekam medis di sebuah rumah sakit ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jumlah perhatian petugas rekam medis dengan tingkat ketelitian mereka dalam mengisi data pasien. Data dikumpulkan dari 6 petugas berupa jumlah perhatian yang diikuti X dan presentase ketelitian dalam pengisian data pasien Y berdasarkan audit internal. Berikut adalah datanya. Baik, di sini terdapat datanya yang dimana petugas, jumlah pelantikan yaitu dilambangkan X, ketelitian yang dilambangkan Y. Untuk pembahasan yang pertama itu adalah rumus person yang dimana R sama dengan N sigma XY kurang sigma X sigma Y.
akar N sigma X2 dikurang sigma X pangkat 2 N sigma R Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. Yang dimana masuk ke rumus R sama dengan 6 buka kurung 1791 dikurang 21 496 per akar 6 91 dikurang 21 pangkat 2 6 buka kurung 41.178 dikurang 496 pangkat 2 R sama dengan 10.746 dikurang 10.416. Jadi akar dari 546 dikurang 441 kali 247.068 dikurang 246 16 yang dimana R sama dengan 330 per akar 105 dikali 1052 sama dengan 330 per 110.460 sama dengan 330 per 332,29 sama dengan 0,9931. Nilai R sama dengan 0,9931 menunjukkan kolerasi sangat kuat dan positif. Dengan N sama dengan 6 dan A sama dengan 0,5, DF sama dengan N dikurang 2 sama dengan 4. Nilai R tabel DF sama dengan 4, A sama dengan 0,5 sama dengan 0,8811 dari tabel kolerasi persal. Karena R dihitung lebih dari R tabel sama dengan 0,9931 lebih dari 0,811. Untuk soal kasus yang kedua, manajer rekam medis ingin mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat kepuasan kerja pasien rekam medis dengan tingkat kerapian dalam pengisian rekam medis. Penilaian dilakukan terhadap 6 petugas. Yang pertama, kepuasan kerja diukur dengan skala skor dari 1 sampai 100. Kerapian pengisian rekam medis dinilai dari audit internal. Juga skor 1 sampai 100. Berikut adalah datanya. Dan ini adalah datanya yang dimana petugas, kepuasan kerja, kerapian rekam medis. Untuk pembahasannya ini tabelnya dan masuk ke rumus R S sama dengan 1 dikurang 6 sigma D pangkat 2 per N kurang N pangkat 2 dikurang 1. RS sama dengan 1 dikurang 6 buka kurung 0 per 6 36 dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 0. Maka RS sama dengan S sama dengan 1 RS sama dengan 1 menunjukkan hubungan sempurna positif. Dengan N sama dengan 6 dan A sama dengan 0,5, R tabel Spearman untuk N sama dengan 6. Uji dua arah sama dengan 0,886 karena RS sama dengan 1 kurang dari R tabel 0,886 S sama dengan 1 kurang dari R tabel sama dengan 0,886 RS sama dengan 1 kurang dari R tabel sama dengan 0,0886.